Baik, materi pertama yang akan kita bahas dalam bab Group Process in Work Organization yaitu tentang kelompok kerja dan tim. Kelompok di sini dapat didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang terlibat dalam interaksi sosial yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, tujuannya ini biasanya terkait dengan pekerjaan, yaitu seperti menghasilkan suatu produk atau layanan. Sementara, tim adalah kelompok individu yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tim ini terdiri dari pekerja yang saling bergantung dengan keterampilan yang saling melengkapi dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan atau hasil bersama. Baik, materi yang selanjutnya itu tentang peran. Dalam kelompok kerja dan tim, anggota dapat memainkan berbagai peran atau pola perilaku yang diadopsi atas dasar ekspektasi tentang fungsi posisi tertentu. Peran adalah keyakinan mengenai tanggung jawab dan persyaratan peran tertentu. Diferensiasi peran adalah proses di mana anggota kelompok belajar untuk melakukan berbagai peran. Selanjutnya yaitu adalah norma. Norma adalah aturan yang diadopsi kelompok untuk menunjukkan tindakan yang tepat dan perilaku yang tidak pantas bagi anggota. Norma kelompok dapat berupa aturan kerja tertulis yang diformalkan tetapi saling sering bersifat informal dan tidak tercatat. Norma dapat mengatur aktivitas kerja apapun termasuk kecepatan seseorang dalam melakukan pekerjaan, cara berpakaian yang tepat, topik yang dapat diterima untuk percakapan kelompok, dan bahkan siapa yang duduk di mana di ruang makan karyawan. Ada beberapa tujuan dibentuknya norma. Norma ditetapkan untuk membantu kelompok bertahan hidup. Norma juga dapat berkembang yang membantu anggota kelompok kerja berkomitmen untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas lebih tinggi. Dan yang ketiga, norma bahkan dapat berkembang dalam organisasi dan kelompok yang memaksa pekerja untuk menjadi inovatif dan berjiwa wirausaha. Kemudian tujuan norma yang keempat yaitu norma juga membantu meningkatkan predictabilitas perilaku anggota. Dan yang terakhir, norma memberikan rasa identitas bagi kelompok dengan memberikan anggota kesempatan untuk mengekspresikan nilai dan keyakinan bersama mereka. Selanjutnya yaitu sosialisasi organisasi. Sosialisasi organisasi adalah proses di mana karyawan baru mempelajari peran dan norma kelompok dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan kerja tertentu. Sosialisasi organisasi ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu pra-kedatangan. Individu mempelajari informasi tentang organisasi sebelum bergabung. Kemudian yang kedua yaitu pertemuan atau encounter, yaitu di mana karyawan baru mengalami kenyataan organisasi dan menyesuaikan harapan dengan kondisi nyata. Yang ketiga metamorfosis, di mana anggota baru beradaptasi dengan nilai dan norma kelompok, menyelesaikan tantangan yang dihadapi selama proses sosialisasi. Keanekaragaman dan kinerja kelompok kerja. Keberagaman dalam kelompok kerja, terbelakang jenis kelamin atau etnis, dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja dalam tugas kompleks, tetapi juga berpotensi meningkatkan konflik internal. Tim yang lebih beragam dinilai lebih efektif namun lebih rentan terhadap konflik. Yang kedua, pengelolaan pemrograman. Keberagaman dapat menghambat kerjasama jika tidak dikelola dengan baik, tetapi dengan manajemen yang tepat, budaya inklusif dan perlakuan adil, keberagaman bisa memberikan manfaat signifikan. Selanjutnya, konflik dalam kerja dan organisasi. Konflik dalam kerja terjadi ketika tujuan individu atau kelompok bertentangan. Menurut Kirai and Stark tahun 1964, konflik melibatkan tindakan yang sengaja dirancang untuk menghambat pencapaian tujuan pihak lain. Konflik bisa negatif, namun juga bisa positif jika dikelola dengan baik. Konflik terjadi pada beberapa tingkatan. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik dalam diri seseorang, seperti peran yang saling bertentangan. Yang kedua, konflik antar individu. Dua orang bersaing, misalnya untuk promosi. 3. Konflik intrakelompok, yaitu ketidaksepakatan dalam satu kelompok seperti perselisihan tentang keputusan internal. Yang keempat, konflik antar kelompok. Persaingan antara dua kelompok sering terjadi saat perebutan sumber daya seperti anggaran. Yang kelima, konflik antar organisasi. Persaingan antar organisasi seperti dalam bisnis yang berebut pasar. Sumber konflik dalam kelompok kerja dan organisasi. Sumber konflik dalam kelompok kerja dan organisasi berasal dari beberapa faktor utama. Pertama, kelangkaan sumber daya seperti uang, material, dan peralatan sering memicu konflik, terutama ketika anggota harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Kedua, ketergantungan antar individu dalam kelompok dalam menyelesaikan tugas memperbesar potensi konflik, seperti dalam industri penerbangan, di mana satu kelompok mungkin merasa terhambat oleh kelompok lain. Ketiga, ada perasaan kita mereka.
Dalam organisasi dapat memperkuat solidaritas kelompok, tetapi juga meningkatkan konflik, misalnya dalam negosiasi upah antara pekerja dan manajemen. Selain itu, konflik interpersonal sering muncul ketika individu tidak menyukai satu sama lain, yang bisa mengganggu kinerja organisasi, terutama jika terjadi di antara pemimpin. Yang terakhir, faktor usia. Faktor usia juga berperan, di mana pekerja muda cenderung lebih rentan terhadap konflik dibandingkan pekerja yang lebih tua karena mereka memiliki lebih sedikit kerugian dalam situasi konflik. Selanjutnya yaitu hasil konflik dalam kelompok kerja dan organisasi. Konflik di tempat kerja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif termasuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kualitas keputusan karena adanya beragam pendapat. Konflik juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan saat mereka merasa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, konflik yang berlebihan dapat merusak kekompakan kelompok, menghambat komunikasi, dan menurunkan kinerja. Konflik interpersonal yang berkepanjangan juga bisa mengurangi partisipasi karyawan dalam proses keputusan. Selanjutnya, pengelolaan konflik dalam kelompok kerja dan organisasi. Mengelola konflik penting untuk menjaga keseimbangan dalam tim dan organisasi. Ada 5 strategi utama dalam resolusi konflik menurut model Thomas Kilmann. Yang pertama, mendominasi atau memaksa. Satu pihak menang dengan mengorbankan pihak lain. Menang kalah. Yang kedua, akomodasi. Satu pihak berkorban untuk menjaga hubungan. Yang ketiga, kompromi. Kedua belah pihak menyerahkan sebagian keinginan mereka. Yang keempat, kolaborasi. Kedua pihak bekerja sama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Yang kelima, penghindaran. Menghindari atau menekan konflik tanpa menyelesaikannya. Setiap strategi digunakan sesuai dengan situasi dan tujuan konflik yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu materi konflik dalam kelompok kerja dan organisasi. Konflik adalah perilaku seseorang atau kelompok yang sengaja dirancang untuk menghambat pencapaian tujuan oleh orang atau kelompok lain. Konflik dapat memiliki konsekuensi negatif dan destruktif, tetapi juga dapat bersifat konstruktif dan mengarah pada hasil positif bagi kelompok kerja dan organisasi, tetapi hanya dalam keadaan tertentu dan terkendali. Tingkatan konflik. Yang pertama, konflik antara dua orang atau konflik antar individu, yaitu dua orang yang bersaing untuk mendapatkan promosi yang sama dapat menciptakan konflik antar individu, karena orang yang mendapat promosi akan menghalangi orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada konflik intragrup. Terjadi antara satu orang atau golongan dalam suatu kelompok dan anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini terjadi ketika dua kelompok saling berkonflik. Konflik semacam itu terjadi setiap tahun di banyak organisasi ketika departemen diminta untuk menyerahkan permintaan anggaran mereka untuk tahun mendatang. Yang keempat, ada konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi di antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Sumber konflik yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya penting, misalnya uang, bahan peralatan, dan perlengkapan. Yang kedua, saling ketergantungan individu dan kelompok. Yang ketiga, yaitu beberapa individu tidak akur satu sama lain, atau konflik interpersonal. Yang selanjutnya, usia. Pekerja yang lebih muda lebih rentan terhadap konflik daripada pekerja yang lebih tua. Hasil konflik. Konflik dalam lingkungan kerja dapat menghasilkan dampak positif dan negatif bagi organisasi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan motivasi dan tingkat energi anggota kelompok, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan meningkatkan kualitas keputusan. Dampak negatifnya yaitu berkurangnya kekompakan kelompok, menghambat komunikasi, dan juga merusak kinerja. Yang selanjutnya yaitu manajemen konflik. Strategi penyelesaian konflik individual adalah strategi yang dapat digunakan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mencoba menyelesaikan konflik. Strategi penyelesaian konflik manajerial adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh manajer atau pihak ketiga lainnya untuk mendorong penyelesaian masalah atau pendorong penyelesaian konflik. Thomas 1976-1992 telah mengidentifikasi 5 strategi penyelesaian konflik individual yang sering disebut sebagai model penyelesaian konflik Thomas Kilmann. Yang pertama ada mendominasi atau memaksa, bertahan dalam konflik hingga tujuan satu pihak tercapai dengan mengorbankan tujuan pihak lain.
akomodasi, menyerah atau bertindak dengan mengorbankan diri untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, kompromi, masing-masing pihak harus mengorbankan sesuatu. Yang keempat, kolaborasi. Pihak-pihak mencoba bekerja sama dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, penghindaran, menarik diri dari atau menghindari suatu konflik. Model Thomas Hillman mengasumsikan dua hal. Yang pertama, bahwa pihak yang berkonflik dapat mengelola konfliknya sendiri, dan yang kedua, ada kemauan antara pihak-pihak untuk bergerak maju dalam menyelesaikan konflik, kecuali dalam kasus penghindaran. Namun, model ini mungkin tidak berlaku jika ada hubungan yang sangat buruk di antara pihak-pihak yang berkonflik, termasuk kebencian dan ketidakmampuan untuk terlibat. Dalam kondisi ini, yang lain mungkin perlu turun tangan. Manajer, karena status dan kekuatan mereka dalam organisasi, dapat memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik. Antara bawahan, manajer dapat mencoba untuk mengakhiri konflik dengan memutuskan untuk mendukung satu atau pihak lain. Superordinate goal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh dua pihak yang saling bertentangan. Kunci keberhasilan resolusi konflik dari perspektif manajerial adalah mempertahankan perspektif yang luas, mencoba menemukan solusi yang bisa diterapkan dan mempertimbangkan potensi efek samping, memastikan bahwa anggota tidak terlibat dalam perilaku disfungsional, seperti menyabotase aktivitas kerja orang lain dalam upaya untuk memenangkan kompetisi. Idealnya, program yang baik ini harus memungkinkan semua peserta untuk mencapai tujuan. Misalnya, bonus harus diberikan kepada setiap karyawan yang mencapai tingkat kinerja tertentu, bukan hanya kepada berkinerja yang terbaik. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan kelompok. Salah satu proses terpenting dalam kelompok kerja adalah pengambilan keputusan kelompok yang mencangkup menetapkan tujuan kelompok, memilih di antara berbagai tindakan, memilih anggota baru, dan menentukan standar perilaku yang sesuai. Pengambilan keputusan otokratis adalah proses di mana keputusan kelompok dibuat oleh pemimpin sendiri, berdasarkan informasi yang dimiliki pemimpin. Strategi yang sangat berbeda adalah pengambilan keputusan yang demokratis, di mana semua anggota ini diizinkan untuk mendiskusikan keputusan dan kemudian memberikan suara pada tindakan tertentu. Kelemahan yang paling jelas dari pengambilan keputusan ini adalah bahwa hal itu memakan waktu. Selanjutnya, efektivitas pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok cenderung lebih lambat daripada pengambilan keputusan individu yang dapat menjadi masalah dalam situasi seperti keadaan darurat atau krisis. Jika sebuah masalah rumit dan beragam dengan banyak langkah yang diperlukan sampai pada sebuah keputusan, sebuah kelompok dapat membuat keputusan lebih cepat daripada seorang individu. Karena berbagai aspek dari masalah tersebut dapat dibagi di antara anggota kelompok. Meskipun pengambilan keputusan kelompok memiliki keterbatasan tertentu, ia menawarkan banyak keuntungan dibandingkan pengambilan keputusan individu, terutama dalam meningkatkan kualitas keputusan dan dalam meningkatkan komitmen terhadap keputusan setelah dibuat. Groupthink biasanya hanya terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana para anggotanya untuk mempertahankan kekompakan mengesampingkan proses pengambilan keputusan kritis yang terkadang tidak nyaman dan mengganggu pembuatan. Selanjutnya ada 8 gejala groupthink. Yang pertama ada ilusi kekebalan, yaitu anggota kelompok pengambil keputusan yang sangat kohesif melihat diri mereka sebagai orang yang kuat dan tak terkalahkan. Kemudian yang kedua ada ilusi moralitas, yaitu anggota percaya pada kebenaran moral kelompok dan keputusannya. Kemudian yang ketiga ada stereotip negatif bersama, yaitu anggota memiliki keyakinan bersama yang meminimalkan risiko yang terlibat dalam suatu keputusan atau meremehkan sudut. Kemudian yang keempat ada penyosoran diri, yaitu anggota menekankan keraguan atau kritik mereka sendiri mengenai keputusan. Kemudian yang kelima ada rasionalisasi kolektif. Anggota menjelaskan informasi negatif apapun yang bertentangan dengan keputusan. Kemudian yang keenam ada ilusi kebulatan suara, yaitu anggota secara keliru percaya bahwa keputusan tersebut adalah konsensus. Kemudian yang ketujuh ada tekanan kesesuaian langsung. Ketika pandangan yang berlawanan atau keraguan diungkapkan, tekanan diterapkan untuk mendapatkan dukungan.
Kemudian yang terakhir ada penjaga pikiran. Beberapa anggota berperan melindungi atau mengisolasi kelompok dari pendapat yang berlawanan atas informasi negatif. Selanjutnya ada polarisasi grup. Kualitas keputusan kelompok juga dapat dipengaruhi secara negatif oleh polarisasi kelompok atau kecenderungan kelompok untuk membuat keputusan yang lebih ekstrim daripada yang dibuat. Penelitian menemukan bukti adanya dampak polarisasi kelompok ketika keputusan yang diambil mengandung risiko yang tinggi. Selanjutnya ada tim dan kerjasama tim. Pada penelitian dalam proses kelompok dan penelitian pada tim, kerja untuk menentukan dalam kondisi apa tim dan kerjasama tim adalah yang paling tepat. Dalam dinamika kelompok, penting bagi tim untuk mengembangkan rasa percaya di antara para anggotanya. Rasa kekompakan terkait tugas dan kemanjuran kelompok jika mereka ingin bekerja secara efektif. Para pemimpin memfasilitasi kinerja tim dengan memberikan arahan, umpan balik yang membangun, mengevaluasi, melatih, dan memberi penghargaan.